Adanya, kelayakan, project ya, itu kemudian suatu project itu akan masuk ke dalam daftar, project-project yang kemudian akan dipilih untuk dilanjutkan atau tidak. Jadi ada setelah lakukan studi kelayakan, maka akan kemudian masuk pada tahapan namanya project selection ya. Jadi apakah, meskipun misalnya layak apakah misalnya suatu project ini layak, tapi dia apakah kemudian ditunda atau tidak. Jadi ada tiga hal. Yang pertama, apakah project itu diterima, di-approve, disetujui, ditolak, atau ditunda ya berdasarkan pada analisis value added berbanding risiko. Apakah risikonya terlalu besar? Apakah value-nya sudah cukup besar untuk uh, bisa dijalankan dibanding risiko yang lebih kecil gitu ya. Nah, di dalam melakukan pemilihan proyek ini, perusahaan akan mempertimbangkan pada proyek namanya proyek portfolio management ya. Di mana uh, proyek portfolio management ini itu adalah memanage proyek dan dengan mempertimbangkan keseluruhan portofolio proyek gitu ya. Jadi kan meskipun suatu proyek itu memang layak ya, tetapi pada saat yang sama itu organisasi itu juga sedang menjalankan proyek yang lain. Eh, Apakah ada yang proyek yang besar, ada proyek yang kecil, ada proyek risiko tinggi, ada proyek yang risiko rendah, proyeknya itu strategis atau tidak. Jadi perusahaan akan mempertimbangkan portofolio itu ya. Jadi akan mempertimbangkan apakah pada saat yang sama itu perusahaan juga sedang mengerjakan proyek-proyek yang lain atau tidak gitu ya. Nah, sehingga di sini akan dipertimbangkan bagaimana memaksimalkan rasio cost dibanding benefit ya. Jadi apakah keuntungannya itu cukup signifikan dan juga akan dipertimbangkan risikonya bagaimana, ukuran uh, ukuran biaya penyelesaian waktunya itu, kemudian tujuan, nah scope dan business value ya. Jadi uh, walaupun suatu project itu layak, sekali lagi akan dipertimbangkan uh, dengan apa yang sedang dilakukan oleh apa yang sedang organisasi lakukan. Misalnya organisasi sedang mengerjakan banyak project, uh, kemudian juga organisasi sedang memiliki pekerjaan-pekerjaan dengan ukuran-ukuran tertentu. Eh, Lalu akan dilihat ya apakah kalau proyek baru itu ada risikonya bagaimana, lalu lama penyelesaiannya bagaimana, apakah proyek yang baru ini cukup memiliki nilai bisnis yang sangat berharga untuk segera diselesaikan. Nah, sehingga kalau suatu perusahaan memiliki limited resources atau kalau suatu perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas, maka harus dipikirkan namanya trade-off ya. Trade-off itu adalah sesuatu yang mungkin memikirkan lebih mempertimbangkan satu hal tertentu dibandingkan hal yang lain ya. Jadi mungkin akan mempertimbangkan untuk mendahulukan suatu faktor-faktor atau suatu pekerjaan tertentu dibanding yang lain ya. Nah, kemudian setelah proyek ini berhasil dipilih, maka kemudian akan masuk ke tahapan berikutnya namanya project management proses. Tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam pemilihan proyek itu eh, bahwa pemilihan proyek itu dilakukan berdasarkan pada cost benefit ratio, kemudian pada pertimbangan risiko, seberapa besar risiko yang ada, kemudian ukuran suatu proyek, kemudian juga biaya ataupun lamanya waktu penyelesaian proyek, kemudian eh, tujuan, scope dan
business value dari suatu project ya. Tadi terutama kita sudah membahas itu ya. Dan itu adalah hal-hal yang penting di dalam memilih project ya. Tetapi ada juga pertimbangan lain untuk memilih project yang akan dikerjakan. Misalnya first in first out ya. Yang mana yang pertama masuk, yang pertama yang akan dikerjakan. Bisa juga terkait dengan masalah politik ya. Kemudian bisa juga yang nomor 3 itu terkait dengan masalah yang pokoknya yang pihak yang meminta paling keras itu yang akan lebih banyak diperhatikan itu. Atau ada metode yang lain di dalam melakukan pemilihan proyek ini, tetapi jadi itu adalah jenis-jenis lain dari proses pemilihan proyek, tapi sebenarnya yang tadi sudah disebutkan bahwa pemilihan proyek yang baik itu hendaknya mempertimbangkan cost benefit ratio, risiko, size, cost, length of time, purpose ya, scope dan juga nilai bisnis ya. Nah, memang analisis saat ini berdasarkan analisis saat ini maka antara 2% sampai dengan sekitar 10 atau 15% dari suatu proyek yang dipilih itu ternyata tidak terlalu strategis untuk dikerjakan itu ya. Bagian ini menjelaskan lebih terperinci di dalam pertimbangan pemilihan proyek gitu ya. Misalnya seseorang memikirkan masalah ukuran proyek, tadi sudah dijelaskan, tapi ini lebih detail lagi definisi-definisinya disampaikan ya. Misalnya masalah ukuran, kalau dibicara mengenai ukuran proyek itu salah satunya adalah berapa banyak orang yang terlibat di dalam menyelesaikan suatu proyek ya. Tadi juga sudah disebutkan di awal tentang misalnya fitur-fiturnya seberapa banyak, itu juga menjadi pertimbangan gitu ya. Juga di dalam satu tim siapa saja yang bisa menyelesaikan suatu, yang bisa ikut anggota yang bisa menyelesaikan proyek itu ya. Kemudian biaya ya, berapa biayanya? Biayanya itu biasanya terkait masalah hardware, masalah server, masalah sewa cloud, sewa web hosting, kemudian cost ini juga bisa berupa pengadaan yang tadi hardware itu pengadaan komputer atau alat-alat lain, atau biaya untuk membangun sistem itu kan perlu membayar software developer atau business analyst ya. Jadi perlu dipikirkan cost-nya bagaimana. Nah, sehingga perlu dipikirkan nanti di dalam tahapan ketika kita memikirkan masalah requirement, masalah requirement sistem dan sebagainya, itu harus dipikirkan mendalam, ataupun spesifikasi sistem harus dipikirkan mendalam, karena begitu spesifikasi sistem ini berbeda dari awal, maka akan menimbulkan kerugian biaya, karena juga size dari sistem itu akan berubah itu. Berikutnya membahas mengenai purpose ya, atau tujuan ya. Apakah tujuan dari proyek itu dibangun ya? Apakah akan meningkatkan technical infrastructure? Apakah akan mensupport strategi bisnis? Apakah mengimprove operation, mendemonstrasikan suatu inovasi baru atau bagaimana? Kemudian length itu terkait dengan berapa lama proyek itu akan dapat diselesaikan sampai dengan tuntasnya proyek selesai itu. Berapa banyak waktu yang dibutuhkan sampai dengan suatu sistem itu diserahkan kepada user ya. Lalu apakah resiko-resiko yang timbul, ya, mungkin resiko-resiko yang terjadi sehingga akan mendorong sebagai sistem itu menuju kesuksesan atau kegagalan itu. Kemudian scope ya, terkait dengan seberapa besar organisasi itu akan terlibat dalam mengerjakan proyek. Apakah satu departemen saja atau satu divisi saja atau seluruh perusahaan
seluruh tim dari perusahaan itu harus terlibat dalam menyelesaikan sistem atau proyek tertentu. Dan juga terkait return on investment itu berapa banyak uang yang bisa dihasilkan oleh perusahaan dari membangun suatu proyek tertentu setelah mengeluarkan investasi yang ada. Jadi kan mengerjakan proyek itu pasti ada investasi biaya, investasi waktu yang digunakan, ada tim yang mengerjakan suatu proyek. Lalu berapa besar uang yang diperoleh perusahaan setelah menginvestasikan semuanya itu. Grafik ini memperlihatkan adanya grafik effort allocation di mana pada awalnya itu waktu yang diperlukan itu lama dan kemudian pada fase-fase berikutnya lebih sedikit. Tetapi berbanding terbalik dengan biaya ya, di mana biaya yang dikeluarkan pada awal itu lebih sedikit, tetapi pada saat fase-fase sampai dengan implementasi itu biayanya itu besar ya. Di situ mulai dari project initialization, project plan, project execution sampai dengan tahapan yang terakhir itu terlihat bahwa waktu dan biaya ini berbanding terbalik dari sisi besarnya gitu ya. Jadi waktu itu justru lebih besar di awal, tetapi biaya itu lebih besar di tahapan terakhir. Kemudian berikutnya adalah membahas mengenai tool project management ya. Jadi tool project management ini dimaksudkan untuk membantu tim di dalam membuat suatu rencana kerja dalam membangun suatu sistem ya, yang dimulai dengan mengidentifikasikan semua task ya, semua pekerjaan yang mungkin akan dilakukan, kemudian urutan penyelesaiannya, kemudian mengestimasikan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masing-masing dari tugas itu gitu ya. Jadi bisa menggunakan work breakdown structure, yaitu di situ ada lamanya masing-masing pekerjaan, status saat ini dari masing-masing pekerjaan, ketergantungan suatu pekerjaan ya juga dipikirkan misalnya mengenai misalnya suatu pekerjaan ini harus diselesaikan sebelum pekerjaan yang lain, yaitu namanya task dependency, ketergantungan antar pekerjaan. Kemudian juga jadi dari WBS ini biasanya yang paling banyak digunakan namanya Gantt chart ya. Gantt chart itu adalah berupa horizontal bar chart ya, yang memperlihatkan bagaimana work breakdown structure ini bisa diterapkan secara grafik ya, grafis ya. Kemudian juga ada namanya network diagram yang disebut sebagai contohnya adalah PERT dan CPM ya. Biasanya yang paling banyak digunakan itu adalah Gantt chart biasanya di dalam mengelola atau merencanakan suatu tugas-tugas yang ada. Berikutnya membahas mengenai estimasi dari effort project atau project effort estimation ya, di mana estimasi atau perkiraan effort dari project ini meliputi trade-off antara functionality, time dan cost ya. Maksudnya trade-off ini sebenarnya adalah suatu seni di dalam project management untuk memikirkan adanya trade-off. Trade-off itu adalah mengutamakan yang satu atau dua hal dan mengorbankan suatu hal yang lain, yaitu misalnya akan membuat trade-off yang terkait tiga konsep utama, tiga hal utama, yaitu fungsionalitas sistem, kemudian waktu untuk menyelesaikan project, kapan project bisa selesai, dan juga biaya dari project itu. Jadi yang dimaksud dengan trade-off ini adalah mempertimbangkan bahwa di antara tiga hal yaitu functionality, time, dan cost itu tentu ada hal yang diutamakan dan yang lain akan dikorbankan gitu. Atau dikorbankan itu dalam arti bukan berarti dihilangkan total atau ditiadakan, tapi pasti ada yang diutamakan dari tiga hal itu. Nah, jadi uh, project effort estimation ini juga merupakan suatu proses untuk menugaskan atau akan
merinci mengenai nilai yang akan dihasilkan dari atau dengan waktu dan effort yang diberikan itu. Jadi jadi estimasi dari suatu project effort ini biasanya dipengaruhi oleh pengalaman. Pengalaman semakin banyak semakin akurat. Nah, biasanya proses ini menggunakan use case point method ya berdasarkan technical complexity factor dan juga environmental factor ya. Bisa juga berdasarkan function point approach. Jadi bisa menggunakan use case point method, bisa juga menggunakan function point approach atau juga metode yang lain untuk mengestimasi project effort ini ya. Contoh di dalam memprediksi project effort ini adalah dengan menggunakan use case estimation ya, di mana di sini ada tipenya ini apakah simple, apakah average, apakah kompleks, kemudian ada deskripsinya, kemudian ada weighting factor ya. Weighting factor itu semakin kompleks semakin tinggi. Nah, di sini ada use case-nya itu ada berapa banyak. Misalnya nih yang kompleks ada 4 ya, kemudian 3 kali 4 kemudian 12. Kemudian jadi Pak menurut use case estimation ini, maka setiap use case atau setiap actor ini akan dipikirkan seberapa kompleks hal itu bisa diselesaikan ya, sehingga akan dipikirkan seberapa kompleks effort ini akan mempengaruhi pengerjaan sistem secara keseluruhan. Ya, jadi yang pertama tadi dari use case estimation ini masih dibagi lagi menjadi unadjusted actor weighting table ya. Yang pertama memikirkan dari sisi aktornya itu apakah seberapa kompleks gitu ya. Kemudian dari sisi use case type-nya ini juga akan dilihat berapa transaksi ya. Apakah 1 sampai 3 transaksi, 4 sampai 7 transaksi, lebih dari 7 transaksi gitu ya. Jadi semakin banyak transaksi akan semakin mempengaruhi weighting factor ini. Kemudian nanti akan dikalikan dengan banyaknya use case-nya itu, yang simple berapa, yang average berapa, yang kompleks berapa, kemudian dikalikan, kemudian akan menimbulkan total angkanya itu ya. Dan kemudian akan menghasilkan total keseluruhan namanya unadjusted use case point yang merupakan unadjusted actor weighting ditambah dengan unadjusted use case weighting table ini. Jadi di dalam mengestimasi project effort ini salah satunya dengan melihat use case-nya. Bagaimana kompleksitas aktor dan bagaimana kompleksitas use case itu. Biasanya kan use case ada proses-prosesnya, transaksinya, dan juga ada aktornya, seberapa kompleksnya. Nah, berapa kompleksnya. Jadi, kemudian dihitung, kemudian akan menghasilkan hasil akhir unadjusted use case point. Dan ini akan memberikan gambaran seberapa kompleks suatu use case tertentu. Cara lain di dalam pendekatan dari mengukur dari effort yang dikeluarkan ini adalah dengan metode function point approach, yaitu pertama memperkirakan ukuran sistemnya, berapa fungsi-fungsi yang dihasilkan itu fungsinya apa saja. Kemudian berapa baris program yang mungkin ada. Kemudian juga dipertimbangkan juga kira-kira dengan adanya fungsi-fungsi yang ingin dihasilkan oleh sistem, itu effortnya berapa banyak dan berapa bulan person atau orang-orang yang dibutuhkan itu menyelesaikan suatu project. Nah, lalu sehingga akan menghasilkan estimasi lama bulan yang dibutuhkan. Jadi dengan fungsi yang ada, dengan perkiraan baris program yang ada, maka akan diestimasi
berapa orang dan berapa bulan dan sehingga akan dihasilkan secara keseluruhan sebenarnya perkiraan waktu keseluruhan project itu selesainya kapan gitu. Berikutnya mengenai bagaimana membuat atau mengelola work plan itu ya. Jadi work plan itu adalah suatu daftar sekuensial dan juga dinamis dari semua pekerjaan yang ada yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu project. Jadi work plan ini di dalam work plan ini ada daftar-daftar pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan, rincian-rincian pekerjaan yang harus diselesaikan di dalam tahapan mengembangkan suatu sistem. Lalu nanti ini daftar-daftar urutan sequence dari pekerjaan-pekerjaan inilah nanti yang akan diselesaikan di dalam pengembangan suatu sistem gitu. Nah, kemudian pembuatan dari work plan ini dilakukan setelah project manager ini memiliki ide secara umum mengenai ukuran project dan kira-kira schedule umumnya itu seperti apa. Jadi setelah project manager tahu ukuran projectnya, kemudian kira-kira jadwal secara kasarannya, maka akan dibuat work plan-nya ini. Work plan ini adalah rencana detail di dalam menyelesaikan suatu project itu. Nah, work plan ini biasanya adalah suatu apa namanya suatu item yang utama di dalam aplikasi software project management ya. Nah, pendekatan yang dilakukan itu adalah dengan memodifikasi project yang sudah ada atau project yang telah selesai, lalu kemudian menuliskan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan berdasarkan metodologi yang sudah ada. Jadi di sini terlihat bahwa memang di dalam membuat work plan itu pembuatan work plan ini terjadi setelah project manager itu mengetahui ukuran project dan juga rencana kasaran atau rencana secara umum pembuatan sistem ini, kemudian terjadilah work plan. Lalu kemudian di dalam rangka membuat work plan ini juga ada suatu pendekatan di mana untuk membuat work plan ini pertama-tama dilakukan dengan melihat contoh project yang sudah ada. Seperti apa sih project yang sudah ada ini kalau membuat work plan? Nah, lalu kita bisa juga berpedoman atau dengan melihat project yang ada, kita bisa ada petunjuk, oh jadi berarti menyelesaikan work plan-nya itu nantinya akan seperti apa prosesnya. Jadi kalau work breakdown structure ini secara umum ini ada pekerjaan-pekerjaan yang ditulis misalnya mengidentifikasi vendor, mereview training material, mengcompare vendor, negosiasi dengan vendor, mengembangkan develop communication information ya, kemudian menyebarkan informasi, kemudian membuat survei dan seterusnya, kemudian dilakukan review oleh beberapa pihak, misalnya direktur IT, training, kemudian project sponsor, representatif trainee, dan yang lain. Kemudian ada pilot test, dan pihak-pihak yang lain sampai dengan tahapan terakhir selesai. Ini di sini selain ada menuliskan breakdown tugas-tugasnya apa, juga memperhitungkan durasi lamanya itu berapa lama dari masing-masing pekerjaan ini. Kemudian ada dependensi enggak, ada ketergantungan enggak dengan proses yang lain gitu. Kemudian apakah statusnya itu sudah selesai, dalam progres atau belum dilakukan, masih open misalnya. Biasanya WBS yang sudah dibahas tadi, bagaimana membreakdown suatu tugas-tugas ini biasanya secara formal itu dilakukan biasanya menggunakan Gantt chart ya.
Kalau yang tadi kan hanya nama pekerjaan dan durasinya. Kalau ini ada waktu awal, waktu selesai, kemudian siapa yang melakukan, itu juga dijelaskan di sini ya. Misalnya yang melakukan awalnya adalah Alan, kemudian dilanjutkan Barbara, kemudian dilanjutkan siapa lagi, dan di sini juga sudah dijelaskan, sudah dirincikan bahkan hari dan bulan dan semuanya sudah cukup jelas kapan itu diselesaikan gitu ya. Jadi kita bisa tahu pada bulan tertentu itu tahapan apa yang harus sudah selesai ataupun tahapan keseluruhan harus selesainya kapan gitu. Kemudian kalau per chart ini akan mempertimbangkan dependensi dari masing-masing pekerjaan itu ya. Jadi masing-masing pekerjaan itu tergantung dengan pekerjaan yang lain yang mana. Misalnya di sini negosiasi dengan vendor ini akan tergantung dengan pekerjaan menganalisis hasil dan pemilihan vendor misalnya seperti itu. Tidak kalah pentingnya adalah mengenai masalah manajemen scope ya, atau manajemen ruang lingkup dari suatu project ya. Suatu project ini, ruang lingkup ini harus dipertimbangkan dengan matang karena sekali scope atau ruang lingkup dari suatu pekerjaan ini berbeda atau semakin luas atau semakin besar dari rencana awal, maka hal ini akan mempengaruhi biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar software developer atau sistem analis atau software quality assurance engineer. Jadi ini akan mempengaruhi pembayaran dari tim yang menyelesaikan suatu sistem ya. Nah, jadi scope manajemen ini sangatlah penting ya. Scope ini akan mungkin scope ini belum bicara detail tentang requirement analysis secara detail, tapi ini baru bicara tentang batasan umum ya. Jadi batasan umumnya ini sudah harus dikunci bahwa suatu scope-nya ini adalah tidak termasuk yang ini atau yang itu gitu. Bahwa nanti memang akan didetailkan lagi fitur tertentu itu sebenarnya seperti apa. Tapi setidak-tidaknya skop umumnya ini sudah harus difilter juga dari awal, sudah harus didefinisikan benar-benar sejak awal. Jangan sampai muncul namanya scope creep ya. Scope creep ini bisa terjadi karena adanya penambahan requirement baru pada project dan ini akan mengganggu schedule ya. Kalau misalnya suatu schedule pengerjaan suatu sistem itu sudah ketat, sudah jelas, tetapi karena ada scope creep ini atau kelebihan atau penambahan requirement baru, maka hal ini akan mengganggu jalannya milestone dari pengerjaan suatu sistem. Ya, nah scope creep sendiri didefinisikan secara lebih terperinci sebagai suatu penambahan fitur dan fungsionalitas ruang lingkup proyek tanpa berdasarkan pada kajian mengenai waktu, biaya, sumber daya atau persetujuan pelanggan ya, atau persetujuan seluruh stakeholder. Jadi scope creep ini karena tidak ada persetujuan semua pihak, maka ini tentu sebenarnya tidak bisa disetujui begitu saja. Karena ketika kita sudah mendefinisikan batasan-batasan yang jelas dari suatu pembuatan sistem, maka tidak boleh ada penambahan scope ya. Karena penambahan scope tanpa persetujuan semua pihak ini akan mengganggu, jadi semua pihak belum tentu bersedia untuk menambahkan scope tertentu gitu ya. Nah, scope dari suatu proyek itu sendiri bisa ada dua jenis. Yang pertama adalah product scope dan juga project scope gitu ya. Jadi scope produknya seperti apa, projectnya seperti apa, itu harus di manage dengan baik ya. Nah, salah satu teknik untuk memanage dari project scope ini adalah mengidentifikasi semua requirement dan hanya membolehkan suatu perubahan ketika benar-benar penting ya. Dan ini pun juga harus didefinisikan kapan ini boleh terjadi. Ya, sebisa mungkin tidak boleh ada perubahan-perubahan yang ada. Dan harus hati-hati untuk memikirkan
perubahan yang terjadi gitu. Jadi kalau suatu perubahan itu eh, bisa saja dia mempengaruhi bagian-bagian yang lain. Jadi ini harus hati-hati dan juga bisa saja kita mengatakan kalau misalnya ada ide-ide penambahan fitur tertentu, kita bisa mengatakan oh itu nanti di future enhancement aja, jangan sekarang. Nah, itu nanti di tahap rilis berikutnya. Nah, kita harus sadar bahwa tidak semua pekerjaan atau fitur itu bisa langsung selesai gitu ya. Gitu. Nah, sehingga perlu juga adanya time boxing ya, di mana time boxing ini didefinisikan sebagai strategi untuk mengatur waktu dan tugas yang bersifat goal oriented yang berdasarkan pada fokus pada tujuan dan pada target itu ya. Jadi waktu dan juga scope daripada pekerjaan ini harus dipikirkan dengan benar-benar. Sebisa mungkin tidak ada penambahan requirement baru pada saat proyek berjalan ya. Karena ini satu perubahan akan menyebabkan gangguan pada seluruh penjadwalan sistem yang direncanakan gitu ya. Jadi scope management ini salah satu yang penting yang berpengaruh pada berbagai tahapan-tahapan di dalam pengelolaan proyek sistem informasi. Skala pentingnya dipikirkan adalah mengenai staffing dari proyek atau pengaturan dari tenaga kerja yang akan mengerjakan suatu proyek tertentu ya. Jadi, perlu dipikirkan seberapa banyak orang yang akan dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek tertentu, kemudian memang proyeknya itu sudah ada, orangnya sudah ada, orangnya yang mengerjakan proyek itu mungkin sudah ada, tapi harus dipikirkan juga apakah skill set atau apakah skill yang dimiliki oleh orang tertentu itu apakah sesuai dengan aktivitas tertentu. Dan juga kita harus memotivasi tim untuk terus menyelesaikan tujuan pengerjaan proyek dan bagaimana kita juga harus meminimalkan konflik yang mungkin terjadi. Nah, jadi di dalam staffing project ini harus dipikirkan namanya staffing plan atau apa perencanaan pengaturan tenaga kerja yang mengerjakan suatu proyek tertentu. Berapa banyak orang yang ditugaskan untuk menyelesaikan suatu sistem tertentu, tahapan tertentu, dan juga bagaimana struktur pelaporannya nanti. Struktur di dalam suatu anggota tim melaporkan kepada yang lain itu bagaimana struktur pelaporannya itu harus perlu didefinisikan. Jadi pada masalah staffing project ini terutama pertama memikirkan bagaimana berapa banyak orang yang dibutuhkan, kemampuannya itu apakah cocok dengan aktivitas yang ada, kemudian bagaimana memotivasi orang-orang yang anggota tim, meminimalkan konflik dan juga dipikirkan bagaimana struktur pelaporan pekerjaan yang ada. Dengan menghitung jumlah orang yang diperlukan, kita bisa memikirkan berapa orang setiap bulan yang bisa terlibat dan juga berapa lama waktu yang diperlukan keseluruhan untuk menyelesaikan proyek itu gitu ya. Dan juga line of communication ya. Jadi kita harus mempertimbangkan semakin banyak orang yang dilibatkan dalam proyek, semakin banyak komunikasi yang mungkin terjadi, yang tentunya meningkat itu ya. Dan juga bagaimana, seperti yang tadi sudah disampaikan, reporting structure dari proyek itu harus jelas. Misalnya pihak analis itu melapornya kemana, pihak misalnya bagian functional lead atau technical lead itu melaporkannya kemana, programmer melapornya ke siapa, koordinasinya itu bagaimana gitu ya. Nah, kemudian sehingga di sini diperlukan namanya project manager, functional lead, dan technical lead. Dan di sini di dalam pengerjaan project sistem informasi ini tentunya akan mempertimbangkan antara kemampuan teknikal dan kemampuan interpersonal ya, kemudian komunikasi antara dengan orang yang satu dengan yang lain, minimalkan konflik, terus memotivasi, terus bisa mendorong untuk kerjasama terus terjadi.
Ini adalah contoh gambar yang memperlihatkan struktur pelaporan, misalnya analis melaporkan kepada siapa, programmer melaporkan kepada siapa, dan pada akhirnya semua melapor pada project manager gitu ya. Nah, project manager ini adalah salah satu contoh bidang kerja yang mungkin mahasiswa sistem informasi bisa meraih karir di situ ya, karena mahasiswa yang belajar di sistem informasi ini mengetahui IT dan mengetahui bisnis ya, jadi sehingga bisa bisa menduduki posisi project manager ini tentunya, yaitu tambahan sedikit tentang bagaimana mahasiswa bisa berperan pada posisi-posisi seperti ini. Di dalam kita melakukan staffing ya, karena tadi saya sampaikan staffing ini penting, itu sebaiknya kita menghindari kesalahan yang klasik ya, yaitu adanya yang dikenal dengan Brooks Law yang menyatakan bahwa adding manpower to a late software makes it later ya. Artinya ketika menyangkut berbagai jenis project ya, menambahkan lebih banyak sumber daya eh, terutama lebih banyak orang di dalam suatu project itu seringkali tidak membantu dan bahkan kontraproduktif ya. Dan menambahkan sumber daya orang di dalam pengerjaan proyek ini tentu harus dipertimbangkan efek-efeknya, karena tadi seperti disampaikan masalah pelaporan, struktur reporting, kemudian masalah line of communication ya, komunikasinya lebih lebih banyak dan mungkin terjadi gitu ya. Itu perlu dipikirkan sebelumnya, perlu direncanakan ya. Ya, tadi sudah disebutkan masalah betapa pentingnya staffing dan juga betapa pentingnya tadi penentuan jumlah orang yang terlibat dalam proyek tertentu ya. Salah satu hal yang lain yang penting adalah bagaimana memotivasi orang ya. Motivasi itu adalah bagaimanapun adalah pemegang peranan penting di dalam mendorong seseorang menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dan memberikan performa atau hasil maksimal dari sistem yang dihasilkan ya. Di mana memotivasi seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu itu tidak hanya melulu eh, apa dengan cara memberikan penghargaan berupa uang ya. Bisa juga dengan cara yang lain, misalnya dikenal dengan 20% time rule dan kemudian juga peer-to-peer recognition award ya, di mana masing-masing karyawan ini saling memberikan penghargaan ya, menyadari yang mana yang lebih berperan dan sebagainya. Kemudian adanya team ownership, jadi kepemilikan dalam pembuatan sistem tertentu itu adalah tanggung jawab bersama, kepemilikan bersama, dan juga memungkinkan masing-masing anggota untuk saling memahami apa yang uh, menjadi interest masing-masing anggota tim. Kemudian juga bisa juga berupa mendorong adanya tadi ada selain tim ownership juga group ownership juga memberikan kepercayaan pada masing-masing karyawan ya, namanya otonomi, di mana masing-masing itu diberikan kebebasan untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi kita percaya bahwa masing-masing individu itu bisa mendeliver peran masing-masing gitu ya. Jadi motivasi ini memberi motivasi kepada orang yang mengerjakan suatu proyek itu tidak melulu hanya berupa motivasi berupa berupa uang ya, tidak hanya uang saja, tetapi ada hal-hal lain yang bukan masalah uang yang juga mempengaruhi kinerja seseorang. Penting juga untuk mengatasi konflik yang terjadi ya. Jadi konflik yang terjadi ini juga bisa mengganggu di dalam seseorang menyelesaikan suatu pekerjaan ya. Selain tadi masalah bagaimana memotivasi karyawan ya. Bagaimana kalau misalnya karyawan-karyawan sudah termotivasi, tetapi terjadi konflik ya. Konflik bisa terjadi antar karyawan atau dengan pihak-pihak luar atau pihak-pihak lain yang mengganggu. Nah, sehingga di sini harus dicegah ataupun apabila terjadi itu harus dipikirkan bagaimana penyelesaiannya. Jadi, salah satunya adalah dengan cara mendefinisikan dengan jelas bagaimana
peran masing-masing anggota tim ya, dan juga membuat suatu project charter yang isinya adalah bagaimana rule komunikasinya, bagaimana pekerjaan yang ada, bagaimana apa namanya ruang lingkup skop pekerjaan yang ada. Dan salah satu teknik yang lain adalah dengan mendefinisikan dengan secara jelas rencana pengerjaan proyek itu seperti apa. Nah, kalau pengerjaan proyek itu jelas, maka seseorang menghandle yang lain itu sudah jelas dan tidak mungkin terjadi konflik ataupun yang satu tidak mengerjakan, harus dikerjakan yang lain. Nah, ini juga menimbulkan konflik ya. Ketika plan itu bisa didefinisikan dengan jelas, maka konflik bisa semaksimal mungkin dihindari. Nah, selain itu juga perlu diyakinkan bahwa masing-masing tim itu memahami seberapa penting proyek itu dikerjakan. Nah, juga perlu juga dipikirkan bagaimana mendetailkan prosedur, operating prosedur, detail-detail prosedur yang akan dikerjakan itu apa. Membuat project charter yang akan melingkupi seluruh proyek yang ada. Juga mendevelop schedule dan schedule of commitment ya dari awal. Komitmennya itu kita akan mengalokasikan schedule tertentu atau waktu tertentu untuk pengerjaan suatu proyek tertentu, dan juga kita perlu memikirkan apakah mungkin ada prioritas lain atau hal-hal yang lain yang mempengaruhi proyek yang sedang dikerjakan dan mungkin bisa dikhawatirkan menimbulkan konflik. Jadi ya, konflik ini penting untuk diatasi secepatnya ya, karena ini akan mempengaruhi kinerja masing-masing tim ya secara keseluruhan, ataupun tim yang berkomunikasi dengan pihak-pihak lain ya, ini akan mengurangi kinerja pengerjaan proyek secara keseluruhan apabila konflik ini masih. Juga dalam pengerjaan project management ini juga harus ada standar ya. Standar itu apa? Jadi kita mengerjakan bersama, melibatkan banyak orang, mungkin juga orangnya itu baik adalah anggota tim maupun dengan pihak luar, pihak customer, ataupun perusahaan lain, maka perlu ada standar. Yang pertama adalah mengenai dokumentasi, standar dokumentasi. Standar dokumentasi itu misalnya di dalam suatu dokumentasi itu harus jelas tanggalnya, penulisan tanggal, penulisan nama proyek, itu semua harus dituliskan di dalam dokumentasi. Kemudian coding standarnya itu seperti apa. Jadi kita akan sepakat antar apabila nanti programmer akan mengerjakan itu harus diawali dengan namanya header atau last date of update dan deskripsi dari masing-masing program itu ngapain gitu, sehingga misalnya nanti ada kerjasama dengan programmer yang lain itu adalah sudah standarnya seperti itu, programmer yang lain juga sudah tahu. Juga mengenai masalah standar dalam hal prosedural, misalnya report project update meeting itu akan dilakukan setiap hari apa, misalnya setiap hari Jumat jam 3.30 misalnya. Nah, semua perubahan di dalam requirement dokumen itu harus di-approve oleh semua project manager gitu, oleh project manager. Nah, jadi ada standar-standar yang harus diikuti. Kemudian specification requirement standar. Jadi nama program yang akan dibuat, kemudian deskripsi dari program, tujuan program, kemudian user interface design standar juga ada. Jangan sampai user interface antara menu tertentu, antara bagian tertentu dengan bagian yang lain akan berbeda. Jika hal ini berbeda, maka nanti user interface itu tidak seragam, sehingga semua harus dibuat standar semua agar supaya semua orang melakukan hal yang sama, semua anggota tim melakukan hal yang sama, baik dari sisi dokumentasi, coding, prosedural, spesifikasi requirement maupun user interface-nya. Sehingga dengan adanya standar itu semua bisa mengikuti bersama-sama, mengerjakannya seperti apa. Dan ini juga saling bisa mudah dipahami antara anggota tim yang satu dengan anggota tim yang lain. Karena bagaimanapun pekerjaan di dalam mengerjakan proyek sistemasi itu adalah pengerjaan tim. Harus ada standar. Bahkan ketika kita mengerjakan sendiri pun, alangkah baiknya kita juga punya standar sendiri, sehingga suatu ketika misalnya kita membuat berbagai proyek ya, mungkin kita mengerjakan tidak harus sekarang ya. Kerjaannya itu mungkin kita mengerjakan di waktu-waktu lain ya. Nah, itu kita
sudah tahu, oh kemarin tuh saya mengerjakan apa. Nah, itu aja masing-masing individu aja perlu apabila apalagi kalau kita mengerjakannya itu lebih kompleks melibatkan banyak orang itu ya. Tentu itu diperlukan standar uh, di dalam mengelola suatu project. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang masalah dokumentasi gitu ya. Dokumentasi ya, kalau yang tadi itu kan kita sudah membahas uh, banyak hal, misalnya tentang staff, kemudian tentang standar ya. Nah, hal yang terakhir yang tidak kalah pentingnya di sini adalah masalah dokumentasi. Dokumentasi itu akan membahas mengenai bagaimana keseluruhan administrasi itu dituliskannya itu seperti apa. Misalnya bagaimana minutes of meeting, bagaimana status meeting ini sudah diselesaikan atau belum, standarnya seperti apa tadi sudah dibahas, kemudian masing-masing pekerjaan itu deliverable-nya seperti apa, surat yang dikirimkan dari atau kepada business user itu apa saja. Nah, itu dokumentasi itu haruslah jelas ya. Dokumentasi itu tidak boleh terjadi hanya pada fase bagian tertentu saja. Pada fase tertentu itu tidak hanya terjadi pada waktu-waktu akhir saja, tetapi dokumentasi itu seharusnya memikirkan dari awal sampai akhir. Nah, jadi dokumentasi ini menutup pembahasan keseluruhan project management ini. Jadi merupakan salah satu hal yang penting karena semua apa yang didiskusikan, proses yang terjadi semua harus didokumentasi dengan baik. Dan setelah fase semua ini diselesaikan, yaitu fase yang namanya perencanaan diselesaikan, baru kemudian kita menuju pada tahapan analisis dan desain. Analisis ditandai dengan requirement analysis, dan desain ini ditandai dengan adanya functional modeling dan structural modeling yang kemudian membahas tentang use case dan seterusnya. Jadi tahapannya yang pertama adalah perencanaan project ini, perencanaan project atau perencanaan atau planning, yang dimana di sini ada sistem request, ada staffing, dokumentasi yang dijelaskan di sini, juga ada perencanaan biaya, studi kelayakan, dan tadi sudah jelaskan. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan requirement analysis yang ada di mana ada functional requirement dan non functional requirement, dan kemudian terakhirnya adalah masalah functional model, yaitu pembuatan diagram use case dan juga structural modeling, misalnya adalah pembuatan activity diagram ya, ataupun yang lain lagi ya. Nah, jadi maksud saya di sini, ini mohon maaf kemarin penyampaiannya agak terbalik, saya menyampaikan dulu requirement analysis dan functional modeling, tapi sebenarnya sebelum itu semua harusnya ini dulu ya, bagian ini dulu, yaitu bagian yang namanya perencanaan dulu. Tapi ini baru saya sampaikan sekarang. Jadi karena ini sudah semua disampaikan, jadi urutannya sebenarnya ini yang pertama dulu, baru kemudian requirement analysis, baru kemudian adalah functional model ataupun structural modeling. Saya kira itu saja pembahasan dari bagian ini, yaitu bagian terkait perencanaan dan juga manajemen proyek ya. Jadi materi ini sudah cukup, pembahasan ini sudah cukup sampai di sini ya. Untuk tugasnya, adalah silakan mahasiswa membuat studi kelayakan ya. Studi kelayakan dari sistem yang akan Anda kerjakan ya. Studi kelayakannya itu seperti apa? Misalnya analisis technical, analisis, dan juga analisis yang lain yang tadi sudah disebutkan. Ada 3 analisis ya. Tadi ada 3 yang disebutkan di awal tadi. Ya, 3 analisis ini tolong dijabarkan pada proyek yang Anda buat, dan juga satu lagi adalah mengenai Gantt chart atau rencana yang Anda akan kerjakan untuk mengerjakan proyek ini. Proyek Anda, tugas kelompok Anda.
Jadi tugasnya adalah berupa tugas kelompok ya. Saya kira itu saja. Sekian, terima kasih.